Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia. Ketemu lagi dengan saya, Hafaz. Kita baca lagi ya. Baca Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Kita kali ini baca di ini bagian 12. Biasa sebelum mulai saya minta maaf bila saya ada kesalahan dalam membaca. Baik kesalahan saya memenggal kata, baik kesalahan saya dalam membaca istilah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, membaca nama tempat, dan belibet-libet kalau baca. Saya mohon maaf. Tapi semoga terhibur, semoga kita semakin suka membaca. 12 Patronus. Harry tahu Hermione bermaksud baik, tapi itu tidak membuatnya tidak marah kepada Hermione. Dia telah menjadi pemilik sapu paling bagus di dunia selama beberapa jam, dan sekarang gara-gara maaf. Dan sekarang gara-gara campur tangan Hermione, dia tak tahu apakah dia bisa melihat sapunya lagi. Dia yakin tak ada yang salah dengan firebolt-nya. Tetapi bagaimana keadaannya nanti jika sapu itu sudah dijadikan objek berbagai tes anti sihir jahat? Ron juga gusar sekali pada Hermione. Menurut pendapatnya, pemeretelan firebolt baru setingkat dengan tindak tindakan kriminal. Hermione yang tetap yakin yang dilakukannya adalah hal yang terbaik, mulai menghindari ruang rekreasi. Harry dan Ron menduga dia mencari perlindungan di perpustakaan, dan mereka tidak berusaha membujuknya agar meninggalkan tempat itu. Mengingat ini semua, mereka senang teman-teman mereka yang lain kembali ke sekolah tak lama setelah tahun baru, dan menara Gryffindor menjadi penuh dan bising lagi. Oliver Wood mencari Harry pada malam sebelum semester baru dimulai. Natalmu menyenangkan, katanya, dan kemudian tanpa menunggu jawaban dia duduk, merendahkan suaranya, dan berkata, "Aku sudah berpikir selama liburan Natal, Harry. Sesudah pertandingan yang terakhir, kau tahu kan, kalau dementor-dementor datang ke pertandingan berikutku, maksudku, riskan sekali bagi regu kita kalau kau, Wood berhenti, serba salah. Aku sedang berusaha mengatasinya, kata Harry cepat-cepat. Profesor Lupin berjanji akan melatihku menangkal dementor. Kami mestinya mulai minggu ini. Dia bilang dia punya waktu sesudah Natal. Nah, kata Wood. Wajahnya berubah cerah. Ya. Kalau begitu aku sebetulnya tak mau kehilangan kau sebagai seeker, Harry. Dan sudahkah kau menemukan sapu barumu? Belum, kata Harry. Apa? Sebaiknya kau segera pesan. Mana mungkin kau naik bintang jatuh untuk menghadapi Ravenclaw. Dia mendapatkan firebolt sebagai hadiah Natal, kata Ron. Firebolt? Tak mungkin. Yang benar. Firebolt asli. Jangan keburu senang dulu, Oliver, kata Harry muram. Sapu itu tak ada lagi padaku. Disita. Dan dia menjelaskan bagaimana firebolt itu sekarang sedang dicek kalau dimasuki sihir jahat. Sihir jahat? Bagaimana bisa disihir jahat? Sirius Black, kata Harry lesu. Dia kan katanya mengejarku. Jadi McGonagall menduga mungkin dia yang mengirimnya kepadaku. Mengabaikan informasi bahwa pembunuh terkenal sedang mengejar seekernya, Wood berkata. Tetapi mana mungkin Black membeli firebolt? Dia kan dalam pelarian. Seluruh negeri sedang mencarinya. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke peralatan Quidditch berkualitas, nama toko, dan membeli sapu? Aku tahu, kata Harry. Tapi McGonagall tetap ingin mempelajari sapuku. Wood langsung pucat. Aku akan menemuinya dan bicara padanya, Harry. Dia berjanji. Aku akan membuatnya mempertimbangkan dengan pikiran yang sehat. Firebolt asli dalam tim kita. Dia ingin Gryffindor menang, sama inginnya seperti kita. Aku akan membuatnya berpikir dengan akal sehat.
Fireball. Sekolah mulai lagi keesokan harinya. Yang paling tidak diinginkan anak-anak adalah melewatkan 2 jam di udara terbuka pada pagi Januari yang dingin. Tetapi Hagrid telah menyediakan api unggun penuh salamander untuk membuat mereka senang, dan mereka melewatkan 2 jam pelajaran yang sangat menyenangkan dengan mengumpulkan kayu-kayu dan dedaunan kering untuk menjaga agar api tetap berkobar. Sementara kadal-kadal pecinta api itu berlarian naik turun batang kayu yang membara dan menyala-nyala. Pelajaran ramalan pertama pada semester baru ini tak seasik pelajaran Hagrid. Profesor Trelawney sekarang mengajar mereka rajah tangan, dan tanpa basa-basi dia memberitahu Harry bahwa Harry memiliki garis hidup terpendek yang pernah dilihatnya. Pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitamlah yang ditunggu-tunggu Harry setelah percakapan dengan Wood. Dia sudah ingin memulai pelajaran anti-dementornya sesegera mungkin. Ah ya, kata Lupin ketika Harry mengingatkan pada akhir pelajarannya. Sebentar ku cek, bagaimana kalau Kamis malam pukul 8? Ruang kelas sejarah sihir mestinya cukup besar. Aku harus berhati-hati memikirkan bagaimana kita melakukannya. Kita tak bisa membawa Dementor asli ke dalam kastil untuk berlatih. Kelihatannya dia masih sakit ya, kata Ron, sementara mereka berjalan menyusuri koridor untuk makan malam. Menurutmu sakit apa sih? Terdengar puk keras dan tak sabar dari belakang mereka. Ternyata Hermione yang duduk di kaki baju zirah membereskan tasnya yang begitu penuh buku sehingga tak bisa ditutup. Kenapa kau mempuhku? Tanya Ron jengkel. Tidak kenapa-napa, kata Hermione angkuh dengan susah payah mengangkat tasnya ke bahu. Tapi kau bilang puh, kata Ron. Aku bertanya Lupin sakit apa dan kau Bukankah sudah jelas, tukas Hermione dengan pandangan sok tahu yang sangat menjengkelkan. Kau tidak mau dikasih tahu, ya tidak usah, bentak Ron. Baik, kata Hermione sombong setelah ia pergi. Dia tak tahu, kata Ron, memandang Hermione dengan sebal. Dia cuma berusaha supaya kita bicara lagi dengan dia. Kamis malam pukul 8, Harry meninggalkan menara Gryffindor menuju kelas sejarah sihir. Ruangan itu gelap dan kosong waktu dia tiba. Tetapi dia menyalakan lampu dengan tongkatnya dan hanya menunggu 10 menit sebelum Profesor Lupin muncul menenteng kotak besar dan yang susah payah dinaikkannya ke atas meja Profesor Beach. Apa itu? Tanya Harry. Bogart yang lain, kata Lupin. Seraya membuka mantelnya. Aku mencari di seluruh kastil sejak Selasa. Dan untung sekali, aku menemukan Bogart yang satu ini sembunyi di dalam lemari arsip Mr. Filch. Bogart lah yang bisa menjadi paling mirip dengan Dementor asli. Si Bogart akan merubah menjadi Dementor begitu melihatmu. Jadi kita bisa berlatih dengannya. Aku bisa menyimpannya di dalam kantorku kalau aku sedang tidak pakai. Ada lemari di bawah mejaku yang pasti dia sukai. Baiklah, kata Harry, berusaha berbicara seakan dia takut dan malah senang Lupin berhasil menemukan pengganti Dementor asli yang begitu bagus. Jadi Profesor Lupin sudah mengeluarkan tongkatnya dan memberi isyarat agar Harry juga melakukan yang sama. Mantra yang akan kucoba ajarkan padamu adalah sihir tingkat tinggi, Harry. Jauh di atas level sihir umum. Namanya mantra Patronus. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Harry gugup. Ya, kalau berhasil dia menghasilkan Patronus, kata Lupin. Patronus itu sejenis anti-dementor, pelindung yang bertindak sebagai tameng di antara kau dan dementor. Di benak Harry mendadak muncul bayangan dirinya meringkuk di belakang sosok sebesar Hagrid yang memegangi pentungan besar. Profesor Lupin melanjutkan, Patronus ini sejenis kekuatan positif, proyeksi hal-hal yang akan menjadi makanan dementor, harapan, kebahagiaan, keinginan bertahan hidup. Tetapi dia tak bisa merasakan keputusasaan seperti yang dirasakan manusia. Maka Dementor tidak bisa menyakitinya. Tetapi aku harus memperingatkanmu, Harry, bahwa mantra ini mungkin terlalu tinggi bagimu. Banyak penyihir berkualitas yang mengalami kesulitan belajar Patronus. Seperti apa Patronus itu? Tanya Harry ingin tahu. Masing-masing unik, tergantung penyihir yang memunculkannya. Dan bagaimana cara memunculkannya? Dengan mantra yang hanya berhasil jika kau berkonsentrasi sekhusyuk mungkin pada satu saja kejadian yang sangat menyenangkan. Harry mengingat-ingat apa yang bisa dianggap kejadian sangat menyenangkan. Jelas yang dialaminya di rumah keluarga Dursley tak bisa digunakan.
Akhirnya dia memutuskan saat pertama kali dia naik sapu. Baiklah, katanya. Berusaha mengingat setepat mungkin perasaan hangat melayang sangat menyenangkan dalam perutnya. Mantranya begini, Lupin berdoa. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Harry mengulang perlahan. Expecto Patronum. Konsentrasi sepenuhnya pada kejadian yang menyenangkan. Oh, ya, kata Harry. Cepat-cepat memusatkan kembali pikirannya pada terbang pertamanya dengan sapu. Expecto Patronum. Maaf. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Sesuatu mendadak mendesau dari ujung tongkatnya. Kelihatannya seperti gumpalan asap keperakan. Anda lihat itu, ujar Harry bergairah. Terjadi sesuatu. Bagus sekali, kata Lupin tersenyum. Baiklah. Siap mencobanya dengan Dementor? Ya, kata Harry, menggenggam tongkatnya erat-erat dan melangkah ke tengah ruang kelas yang kosong. Dia mencoba berkonsentrasi pada perasaan senangnya saat terbang. Tetapi berulang-ulang ada yang memecahkan konsentrasinya. Setiap saat dia bisa mendengar jeritan ibunya lagi. Tetapi dia tak boleh memikirkan itu. Nanti dia malah benar-benar mendengarkannya lagi. Dan dia tak ingin. Ataukah sebetulnya dia ingin? Lupin meraih tutup kotak dan membukanya. Dementor perlahan muncul dari dalamnya. Wajahnya yang berkerudung menghadap ke Harry. Salah satu tangan bersisik berkilat mencengkram jubahnya. Lampu-lampu di sekitar kelas berkedip lalu padam. Si Dementor melangkah keluar dari dalam kotaknya dan melayang menuju Harry. Bunyi nafasnya berkeretekan. Gelombang dingin menusuk menyelimuti Harry. Expecto Patronum, teriak Harry. Expecto Patronum, Expecto. Tapi kelas dan si Dementor menjadi samar-samar. Harry terjatuh lagi dalam kabut putih tebal dan suara ibunya lebih keras dari sebelumnya bergaung dalam kepala. Jangan Harry, jangan, saya mohon. Jangan Harry, saya bersedia melakukan apa saja. Minggir, minggir perempuan. Harry, Harry tersentak dan sadar kembali. Dia menelentang di lantai. Lampu-lampu di dalam kelas sudah menyala lagi. Dia tak perlu bertanya apa yang telah terjadi. Maaf, gumamnya seraya duduk. Dirasakannya keringat dingin menetes di balik kacamatanya. Kau tidak apa-apa? Tanya Lupin. Tidak. Harry bertumbuh pada salah satu meja berdiri, lalu bersandar ke meja itu. Ini? Lupin menyodorkan coklat kodok. Makanlah ini. Sebelum kita mencoba lagi, aku memang tidak mengharap kau bisa melakukannya dengan sekali coba. Aku malah akan heran sekali kalau kau bisa. Lebih parah dari biasanya, gumam Harry menggigit kepala coklat kodoknya. Saya bisa mendengar ibu saya lebih keras dari biasanya dan dia Voldemort. Lupin tampak lebih pucat dari biasanya. Harry, jika kau tak mau meneruskannya, aku paham sekali. Saya ingin meneruskannya, kata Harry tegas, menyudah sisa coklat kodok ke dalam mulutnya. Saya harus meneruskannya. Bagaimana kalau Dementor muncul dalam pertandingan kami melawan Ravenclaw? Saya tak boleh jatuh lagi. Kalau kami kalah dalam pertandingan ini, kami kehilangan piala Quidditch. Baiklah kalau begitu, kata Lupin. Kau mungkin ingin memilih kejadian yang menyenangkan yang lain. Maksudku, yang untuk dipakai berkonsentrasi. Yang tadi rupanya tidak cukup kuat. Harry berpikir keras dan memutuskan perasaannya ketika Gryffindor memenangkan piala asrama tahun lalu. Jelas, bisa diskualifikasikan sebagai sangat bahagia. Bisa dikualifikasikan sebagai sangat bahagia. Dia menggenggam erat lagi tongkatnya dan berdiri di tengah ruangan. Siap, kata Lupin memegang tutup kotak. Siap, kata Harry. Berusaha memenuhi pikirannya dengan kenangan saat Gryffindor menang dan bukan pikiran mengerikan tentang apa yang akan terjadi jika kotak itu terbuka. Mulai, kata Lupin, menarik tutup kotak. Ruangan sekali lagi berubah gelap dan sedingin es. Si Dementor melayang maju, menarik napas berkeretekan. Salah satu tangan busuknya terjulur ke arah Harry. Expecto Patronum, teriak Harry. Expecto Patronum, Expecto Kabut hitam mengaburkan indranya. Sosok-sosok besar tak jelas bergerak di sekitarnya.
Kemudian terdengar suara baru, suara laki-laki berteriak panik. Lily, bawa Harry pergi. Itu dia, pergilah, lari. Akan kucoba menahannya. Bunyi yang terhuyung bergegas meninggalkan ruangan. Pintu yang terbuka dengan keras, tawa nyaring yang terbahak. Harry, bangun. Lupin menepuk-nepuk keras wajah Harry. Kali ini dia baru semenit kemudian Harry paham kenapa dia terbaring di lantai ruang kelas yang berdebu. Saya mendengar ayah saya, Harry komat kami. Itu pertama kalinya saya mendengarkannya. Dia mencoba menghadapi Voldemort sendirian untuk memberi ibu saya kesempatan lari. Harry mendadak menyadari ada air mata di wajahnya, bercampur keringat. Dia menundukkan wajahnya serendah mungkin, menyeka air matanya dengan jubahnya, berpura-pura membetulkan tali sepatunya, agar Lupin tidak melihatnya. Kau mendengarkan, James? Kata Lupin dengan suara janggal. Ya, wajahnya sudah kering. Harry mendongak. Kenapa Anda tidak kenal ayah saya kan? Kenal sebetulnya, kata Lupin. Kami berteman di Hogwarts. Dengar Harry, mungkin sebaiknya kita berhenti di sini malam ini. Mantra ini tinggi sekali. Aku seharusnya tidak menyarankan kau mempelajarinya. Tidak, kata Harry. Dia bangkit lagi. Saya mau mencoba sekali lagi. Kejadian yang saya ingat tidak cukup membahagiakan, dan itulah sebabnya. Tunggu. Harry mengorek ingatannya. Peristiwa yang betul-betul luar biasa menyenangkan, yang bisa berubah menjadi Patronus bagus dan kuat. Saat dia pertama kali tahu bahwa dia penyihir dan akan meninggalkan keluarga Dursley untuk masuk Hogwarts. Kalau itu bukan kenangan indah, dia tak tahu lagi bagaimana yang indah itu. Berkonsentrasi akan meninggalkan Private Drive, Harry berdiri dan menghadapi kotak itu sekali lagi. Siap, kata Lupin, yang kelihatannya terpaksa melakukannya. Sudah berkonsentrasi penuh? Baiklah, mulai. Dia membuka tutup kotak untuk ketiga kalinya, dan si Dementor muncul dari dalamnya. Ruangan menjadi dingin dan gelap. Expecto Patronum, Harry meraung. Expecto Patronum, Expecto Patronum. Jeritan-jeritan dalam kepala Harry sudah mulai lagi. Hanya saja kali ini suaranya kedengaran keluar dari radio yang gelombangnya meleset. Pelan, lalu keras, lalu pelan lagi. Dan dia masih bisa melihat si Dementor. Dementor itu berhenti, dan kemudian bayang-bayang besar keperakan meluncur keluar dari ujung tongkat Harry, melayang-layang di antara Harry dan Dementor. Dan meskipun kaki Harry rasanya seperti air, dia masih berdiri, meskipun dia tak yakin berapa lama lagi dia bisa bertahan. Ridiculous! Teriak Lupin, melompat maju. Terdengar letusan keras dan Patronus asap Harry lenyap bersama si Dementor. Harry terenyak ke kursi, lelah sekali seakan baru lari 1,5 kilometer dan kakinya gemetaran. Dari sudut matanya dilihat Profesor Lupin memaksa si Bogart masuk kembali ke dalam kotaknya dengan tongkatnya. Bogart itu sudah berubah menjadi bola keperakan lagi. Luar biasa, kata Lupin melangkah ke tempat Harry duduk. Luar biasa Harry, permulaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita mencobanya lagi? Sekali lagi? Kata Harry. Tidak sekarang, kata Lupin tegas. Sudah cukup bagimu untuk semalam ini. Dia mengulurkan sebatang coklat besar Hanidax yang paling enak. Habiskan. Kalau tidak, si Madame Pomfrey akan memarahiku habis-habisan. Waktu yang sama minggu depan? Baiklah, kata Harry. Dia menggigit coklatnya dan mengawasi Lupin memadamkan lampu-lampu yang telah menyala lagi dengan lenyapnya si Dementor. Sesuatu melintas dalam benaknya. Profesor Lupin, katanya. Kalau Anda kenal ayah saya, tentunya Anda kenal Sirius Black juga. Lupin menoleh dengan cepat. Kenapa kau berpikir begitu? Tanyanya tajam. Tidak apa-apa, maksud saya tahu mereka juga teman di Hogwarts. Wajah Lupin riak lagi. Ya, aku kenal dia, katanya singkat. Atau kupikir aku kenal dia. Kau sebaiknya pulang, Harry. Sudah malam. Harry meninggalkan ruang kelas itu, berjalan sepanjang koridor dan membelok di sudut. Kemudian mengambil jalan berputar ke belakang seperangkat baju zirah dan duduk di landasannya untuk menghabiskan coklatnya. Dia menyesal menyebut Black, sebab Lupin kelihatannya tidak suka. Kemudian pikiran Harry kembali ke ibu dan ayahnya. Dia merasa lelah dan kosong, walaupun perutnya sudah kenyang coklat. Meskipun mengerikan, mendengar saat-saat terakhir orang tuanya diulang dalam kepalanya. Ini kesempatan mendengarkan suara mereka lagi sejak dia bayi.
Tetapi dia tak akan bisa memunculkan Patronus yang sempurna jika setengahnya ingin mendengarkan orang tuanya lagi. Mereka sudah meninggal, katanya keras kepada dirinya sendiri. Mereka sudah meninggal. Dan mendengarkan gaung suara mereka tidak akan membuat mereka hidup lagi. Kau sebaiknya menguasai diri kalau ingin memenangkan piala Quidditch. Harry bangkit, menjejal sisa coklat yang tinggal sedikit ke dalam mulutnya, dan berjalan menuju menara Gryffindor. Ravenclaw bertanding melawan Slytherin seminggu setelah semester baru dimulai. Slytherin menang, walaupun tipis sekali. Menurut Wood, ini berita bagus untuk Gryffindor yang akan menduduki tempat kedua jika mereka juga mengalahkan Ravenclaw. Karena itu, dia meningkatkan porsi latihan menjadi 5 kali seminggu. Ini berarti bahwa dengan pelajaran anti-dementor dari Lupin yang jauh lebih melelahkan daripada 6 kali latihan Quidditch, Harry hanya punya 1 malam untuk mengerjakan semua PR-nya. Kendati demikian, dia tidak tampak setegang Hermione yang beban tugasnya tampak akhirnya mulai berdampak. Setiap malam tanpa absen, Hermione tampak di sudut ruang rekreasi. Beberapa meja dipenuhi buku-buku, grafik-grafik aritmanci, kamus-kamus rune, diagram Muggle yang mengangkat barang-barang berat, dan bertumpuk-tumpuk catatan panjang. Dia nyaris tak bicara apapun kepada siapapun dan marah kalau diganggu. Bagaimana dia melakukannya? Gumam Ron kepada Harry satu malam. Ketika Harry sedang menyelesaikan karangan menyebalkan tentang racun-racun yang tak terdeteksi untuk mata pelajaran Snape. Harry mendongak. Hermione nyaris tak tampak di balik tumpukan bukunya yang menggunung. Melakukan apa? Ikut semua mata pelajaran itu, kata Ron. Aku mendengarnya bicara dengan Profesor Vector, guru aritmanci, tadi pagi. Mereka mendiskusikan pelajaran hari kemarin. Tetapi mana mungkin Hermione ikut aritmanci kemarin? Karena dia bersama kita dalam pelajaran pemeliharaan satwa gaib, dan Ernie Macmillan memberitahuku dia tak pernah absen pelajaran telah Muggle. Padahal separuh pelajaran itu bersama dengan ramalan, dan dia juga tak pernah absen dalam pelajaran ramalan. Harry tak punya waktu untuk memikirkan jadwal pelajaran Hermione yang misterius saat ini. Dia harus menyelesaikan karangan untuk Snape. Namun 2 detik kemudian dia disela lagi, kali ini oleh Wood. Kabar buruk, Harry. Aku baru saja menemui Profesor McGonagall soal firebolt-mu. Dia jadi sedikit marah kepadaku, menuduh prioritasku keliru. Rupanya dia mengira aku lebih mementingkan memenangkan piala daripada keselamatanmu. Hanya karena aku katakan padanya aku tak peduli sapu itu menjungkalkanmu, asal kau sudah menangkap Snitch lebih dahulu dengannya. Wood menggelengkan kepala tak percaya. Buset, caranya berteriak, malah marah kepadaku. Kau akan mengira aku telah mengatakan sesuatu yang mengerikan. Kemudian kutanya dia beberapa lama lagi dia akan menahan sapu itu. Wood mengenyeritkan mukanya dan meniru suara Profesor McGonagall yang galak. Selama masih diperlukan, Wood. Rasa sudah waktunya kau memesan sapu baru, Harry. Ada formulir pemesanan di belakang buku sapu yang mana. Kau bisa membeli Nimbus 2001 seperti punya Malfoy. Aku tidak akan membeli barang apapun yang menurut anggapan Malfoy bagus, kata Harry datar. Tanpa terasa Januari berganti Februari dan udara masih tetap dingin menusuk. Pertandingan melawan Ravenclaw makin lama makin dekat, tetapi Harry masih belum memesan sapu baru. Sekarang dia menanyai Profesor McGonagall tentang firebolt-nya setiap usai pelajaran transfigurasi. Ron berdiri penuh harap di sebelahnya. Hermione melewati mereka dengan wajah berpaling. Belum, Potter. Belum boleh dikembalikan kepadamu, kata Profesor McGonagall. Ketika ini terjadi untuk ke-12 kalinya, bahkan sebelum Harry membuka mulut. Kami sudah memeriksanya untuk sebagian besar kutukan biasa, tapi Profesor Flitwick menduga sapu ini mungkin dikenai guna-guna lempar. Akan kuberitahu kalau kami sudah selesai memeriksanya. Nah, sekarang berhentilah mengerecokiku. Parahnya lagi, pelajaran anti-dementor Harry tidak berjalan sebaik yang diharapkannya. Setelah lewat beberapa sesi, dia berhasil memunculkan bayangan keperakan tak jelas setiap kali si Bogart Dementor mendekatinya. Tetapi Patronosnya terlalu lemah untuk mengusir Dementor itu. Yang bisa dilakukannya hanyalah melayang-layang seperti awan semi transparan, menguras energi Harry sementara dia berjuang membuat Patronos itu tetap bertahan. Harry marah pada dirinya sendiri, merasa bersalah punya keinginan rahasia untuk mendengarkan suara orang tuanya lagi. Kau mengharapkan terlalu banyak dari dirimu sendiri, kata Profesor Lupin menegurnya.
dalam minggu keempat latihan mereka. Untuk penyihir kelas 3, untuk penyihir kelas 13 tahun, bahkan Patronus yang tak jelas bentuknya pun sudah keberhasilan yang hebat. Kau sudah tidak pingsan lagi kan? Saya pikir Patronus akan mengajar Dementor atau apa, kata Harry bersasa. Melenyapkan Dementor? Patronus yang sebenarnya memang begitu, kata Lupin. Tetapi kau telah mencapai banyak dalam waktu yang sangat singkat. Jika para Dementor muncul dalam pertandingan Quidditchmu berikutnya, kau akan bisa menahan mereka cukup lama untuk bisa mendarat di tanah. Anda mengatakan akan lebih sulit jika jumlah mereka banyak, kata Harry. Aku percaya sepenuhnya padamu, kata Lupin tersenyum. Ini, kau layak mendapatkan minuman, sesuatu dari Tribum Stick. Kau pasti belum pernah mencicipinya. Dia mengeluarkan 2 botol butterbeer dari dalam tasnya. Butterbeer, sekutuk Harry tanpa berpikir. Ya, saya suka sekali minuman itu. Lupin mengangkat sebelah alisnya. Oh, Ron dan Hermione mengoleh-ngolehi saya dari Hogsmeade, kata Harry cepat-cepat berbohong. Begitu, kata Lupin. Meskipun tampaknya dia masih sangat curiga. Nah, marilah kita minum untuk kemenangan Gryffindor terhadap Ravenclaw. Bukannya aku memihak, tetapi sebagai guru, buru-buru Lupin menambahkan. Mereka meminum butterbeer itu dalam diam, sampai Harry menyuarakan sesuatu yang sudah mengganggu pikirannya selama beberapa waktu ini. Apa yang ada di bawah kerudung Dementor? Profesor Lupin menurunkan botolnya sambil merenung. Ya. Orang-orang yang betul-betul tahu kondisinya tak mungkin untuk memberitahu kita. Soalnya begini, Dementor hanya menurunkan kerudungnya untuk menggunakan senjatanya yang paling akhir dan paling mengerikan. Apa itu? Mereka menyebutnya kecupan Dementor, kata Lupin tersenyum kecut. Itu yang dilakukan Dementor kepada orang-orang yang ingin mereka hancurkan sepenuhnya. Kurasa mestinya ada semacam mulut di bawah kerudung itu, karena mereka mencengkram cakar mereka ke mulut si korban, lalu menyodot jiwanya. Sedikit butterbeer di mulut Harry sampai tersembur. Apa? Mereka membunuh? Oh, tidak, kata Lupin. Lebih parah daripada itu. Kau masih bisa ada tanpa jiwamu, asal otak dan jantungmu masih berfungsi. Tetapi kau tak punya lagi perasaan, tak punya ingatan, tak punya apapun. Sama sekali tak ada kemungkinan sembuh. Kau cuma ada sebagai selongsong kosong. Dan jiwamu lenyap selamanya. Sirna. Lupin meneguk butterbeernya sekali lagi. Kemudian melanjutkannya. Itulah nasib yang menunggu Sirius Black. Ada di Daily Prophet pagi ini. Kementerian sudah memberi izin para Dementor untuk melakukan kecupan kalau mereka berhasil menemukannya. Harry untuk sesaat terperangah mendengar tentang orang yang jiwanya disedot dari mulutnya. Tetapi kemudian dia memikirkan Black. Dia pantas mendapat jemputan Dementor, katanya tiba-tiba. Menurutmu begitu? Tanya Lupin ringan. Apakah benar-benar berpendapat ada orang yang pantas diperlakukan begitu? Ya, kata Harry. Untuk perbuatan tertentu. Dia ingin menceritakan kepada Lupin tentang pembicaraan yang tak sengaja didengarkan di Tribum Sticks. Tentang Black yang mengkhianati ibunya dan ayahnya. Tapi ini berarti dia harus membuka rahasianya bahwa dia ke Hogsmeade tanpa izin. Dan dia tahu Lupin tak akan begitu terkesan dengan itu. Maka dia menghabiskan butterbeernya, mengucapkan terima kasih kepada Lupin dan meninggalkan kertas sejarah sihir. Harry setengah berharap dia tadi tidak bertanya apa yang ada di bawah kerudung Dementor. Jawabannya begitu mengerikan dan benaknya dipenuhi pikiran tak enak tentang bagaimana rasanya jika jiwamu disedot dari tubuhmu sehingga dia menabrak Profesor McGonagall di pertengahan tangga. Lihat-lihat kau jangan, Potter. Maaf, Profesor. Aku baru saja mencarimu di ruang rekreasi Gryffindor. Nah, ini dia. Kami telah melakukan segalanya yang terpikirkan oleh kami. Dan tampaknya tak ada yang tak beres dengan sapu ini. Kau punya teman baik di suatu tempat, Potter. Harry ternganga. Profesor McGonagall mengulurkan firebolt-nya dan sapu itu kelihatannya sama megahnya seperti sebelumnya. Saya boleh memilikinya kembali? Tanya Harry lemas. Sungguh, kata Profesor McGonagall. Dia benar-benar tersenyum. Kurasa kau perlu mencobanya dulu sebelum pertandingan hari Sabtu kan? Dan Potter usahakan menang ya. Kalau tidak,
Kita akan kalah selama 8 tahun berturut-turut, seperti yang selama ini diingatkan Profesor Snape yang baik kepadaku. Tanpa bisa bicara, Harry membawa firebolt-nya naik ke menara Gryffindor. Ketika dia berbelok di sudut, dilihatnya Ron berlari ke arahnya, nyengir lebar sekali. Dia mengembalikannya kepadamu. Bagus sekali, aku masih boleh mencobanya. Besok pagi? Ya, terserahlah, kata Harry. Hatinya lebih ringan daripada selama sebulan ini. Ron, kurasa kita harus baikan dengan Hermione. Dia cuma mencoba menolong. Ya, baiklah, kata Ron. Dia ruang rekreasi sekarang. Bikin PR, biasa. Mereka berbelok ke koridor yang menuju menara Gryffindor dan melihat Neville Longbottom memohon kepada Sir Cadogan yang rupanya menolak mengizinkannya masuk. Sudah kutulis, kata Neville. Air matanya berlinang. Tapi tulisan itu pasti terjatuh entah di mana. Mungkin saja, raung Sir Cadogan. Kemudian, ketika dia melihat Harry dan Ron, selamat malam, pemuda-pemuda Temaram. Datanglah, tangkap orang sinting ini. Masukkan dia ke jeruji besi. Dia memaksa masuk ke dalam kamar ini. Diamlah, kata Ron. Ketika dia dan Harry sudah tiba di sebelah Neville. Aku kehilangan kata-kata kuncinya, Neville memberitahu mereka dengan merana. Aku minta dia memberitahu apa saja kata kunci yang akan digunakan minggu ini. Karena dia menggantinya terus kata kuncinya. Dan aku tak tahu catatanku sekarang di mana. Bodykins, kata Harry kepada Sir Cadogan, yang tampak sangat kecewa, dan dengan enggan mengayungi ke depan agar mereka bisa masuk ke ruang rekreasi. Mendadak terdengar gumam-gumam bergairah ketika semua kepala menoleh, dan saat berikutnya Harry dikerumuni anak-anak yang mengomentari firebolt-nya. Dari mana kau mendapatkannya, Harry? Boleh aku cobanya? Apa kau pernah menaikinya, Harry? Ravenclaw tak punya kesempatan. Mereka semua naik sapu bersih 7. Apa aku boleh memegangnya, Harry? Selama kira-kira 10 menit firebolt itu diedarkan dan dikagumi dari segala sudut. Baru setelah itu kerumunan bubar dan Harry dan Ron bisa melihat jelas Hermione, satu-satunya anak yang tidak mendatangi mereka, sedang menunduk di atas PR-nya dan menghindar dari pandangan mereka. Harry dan Ron mendekati mejanya dan akhirnya Hermione mendongak. Sudah dikembalikan kepadaku, kata Harry tersenyum, mengangkat firebolt-nya. Lihat kan, sapu itu tidak apa-apa, kata Ron. Ya, tapi siapa tahu, kata Hermione. Maksudku paling tidak sekarang kalian tahu sapu itu aman. Ya, kurasa begitu, kata Harry. Sebaiknya kusimpan di atas. Biar aku yang bawa ke atas, kata Ron bersemangat. Aku harus memberi Scrabbers tonik tikusnya. Ron mengambil firebolt itu dan memeganginya. Seakan sapu itu terbuat dari kaca, membawanya naik ke kamar anak laki-laki. Boleh aku duduk, kata Harry kepada Hermione. Boleh, kata Hermione memindahkan setumpuk tinggi perkamen dari kursinya. Harry memandang meja yang penuh pada karangan Aritmansi yang tintanya masih berkilat pada karangan telah Muggle yang lebih panjang lagi. Jelaskan kenapa Muggle memerlukan listrik. Dan pada terjemahan rune yang sedang dikerjakan Hermione. Bagaimana kau bisa mengerjakan ini semua? Harry bertanya kepadanya. Oh ya, kau tahu, kerja keras, kata Hermione dari dekat. Harry melihat bahwa Hermione tampak sama lelahnya seperti Lupin. Kenapa kau tidak mendrop saja beberapa mata pelajaran? Tanya Harry memandang Hermione mengangkat buku-buku, mencari-cari kamus runenya. Mana bisa, kata Hermione tampak ngeri. Aritmansi kelihatannya susah sekali, kata Harry, memungut grafik angka-angka yang tampaknya ruwet sekali. Oh tidak, Aritmansi menyenangkan sekali, katanya. Hermione bersemangat. Itu pelajaran favoritku. Tetapi apa persisnya yang membuat Aritmansi menyenangkan? Harry tak pernah tahu. Tepat saat itu jerit tertahan bergaung dari kamar anak laki-laki, menuruni tangga. Ruang rekreasi mendadak hening, semua menatap ketakutan di pintu kamar. Terdengar langkah-langkah bergegas, makin lama makin keras. Dan kemudian Ron muncul, menyeret spray. Lihat! Raungnya melangkah ke meja Hermione. Lihat! Teriaknya menggoyang spray itu di depan wajah Hermione. Ron, apa? Scabbers! Lihat! Scabbers! Hermione mencondongkan tubuhnya menjauh dari Ron. Bingung sekali. Harry memandang spray yang dipegang Ron. Ada noda merah di spray itu. Kelihatannya seperti darah. Ron berteriak ke ruangan yang sunyi senyap. Scabbers lenyap dan kau tahu apa yang ada di lantai?
Tidak, jawab Hermione dengan suara bergetar. Ron mencampakkan sesuatu di atas terjemahan rune Hermione. Hermione dan Harry membungkuk mendekatinya. Beberapa helai bulu kucing berwarna jingga bertebaran di atas huruf-huruf aneh seperti paku tajam itu. Itu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban chapter 12 atau bagian 12. Kita jumpa lagi pada cerita-cerita lainnya di video-video lainnya. Sampai jumpa, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum.